Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 Pancasila ingin menyampaikan materi mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk materi nih, bagai pepatah tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu di sini. Perkenalkan, nama saya Adis Aulia dan 3 rekan saya yang lain. Yang pertama ada Anggriani, lalu ada Andi Gozali, dan ada Yuliani. Di sini kita berempat akan menemani teman-teman dalam membahas materi kita kali ini. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Lalu yang kedua itu penerapan dari Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu ada penerapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, kami mengharapkan dari video ini teman-teman dapat memahami bagaimana Pancasila itu sebagai pandangan hidup berbangsa dan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya untuk bahasan pertama dan kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan juga penerapannya akan dibahas oleh rekan saya Anggriani. Untuk Anggriani dipersilahkan. Mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Sebelumnya kita cari tahu dulu mengenai apa sih pandangan hidup itu. Jadi pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang untuk memenuhi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, bangsa Indonesia ini kan terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, hal ini merupakan tali persamaan pandangan hidup di antara berbagai suku bangsa di Nusantara. Nah, pandangan hidup berbangsa dan bernegara tersimpul di dalam falsafah Pancasila, sehingga Pancasila ini mampu memberikan arah untuk setiap masyarakat Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Hal ini juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan juga 5 pada sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life, yang mana berarti Pancasila merupakan petunjuk arah seluruh kegiatan aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan serta dalam mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Nah, manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup diantaranya yang pertama itu sebagai kekokohan dan tujuan, di mana berarti siap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, maka memerlukan pandangan hidup. Yang kedua sebagai pemecah masalah. Jadi dengan adanya pandangan hidup, maka suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi, kemudian mereka akan mampu menentukan bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga sebagai pembangunan diri. Jadi dengan adanya pandangan hidup, suatu bangsa ini akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya dalam kehendak masyarakat yang semakin maju sehingga akan membangun dirinya. Lalu Pancasila sebagai isi pandangan hidup mengandung 3 hal. Yang pertama itu ada konsep dasar, di mana dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar berupa pikiran-pikiran mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Yang kedua itu ada pikiran dan gagasan. Jadi dalam pandangan hidup itu terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga itu ada kristalisasi dan nilai. Jadi pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri serta diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Kemudian kita mulai masuk ke pembahasan kedua mengenai penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Pancasila ini memegang salah satu peran dalam Indonesia, yaitu sebagai filsafat hidup yang menyatukan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multietnik harus menjadikan Pancasila sebagai kekuatan dan perakat jati diri dan karakter bangsa. Masyarakat Indonesia tidak boleh dan harus menghindari mempermasalahkan keragaman bangsa karena akan menjadi sumber perpecahan dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai falsafah hidup yang menyatukan bangsa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang diyakini paling tepat dan paling efektif bagi bangsa Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai penerapan pandangan hidup di sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan Pancasila sila pertama ini di kehidupan sehari-hari contohnya seperti yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan juga menjauhi larangannya. Terus yang kedua ada menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga yaitu tidak melakukan pemaksaan dan juga menghormati kebebasan beragama. Dan yang keempat itu tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Lalu penerapan pandangan hidup di sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Jadi sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan dan juga bekerja sama untuk kedamaian negara kita sendiri. Adapun juga hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang yang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian kita juga saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kita menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan juga lainnya. Serta kita harus berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian penerapan pandangan hidup di sila ketiga yang berisi persatuan Indonesia. Di sini berarti kita ini harus menempatkan kesatuan, persatuan dan juga kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Jadi kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara, mencintai bangsa kita sendiri, serta bangga kepada negara Indonesia. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di sila ketiga ini. Yang pertama itu seperti kita harus bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa kita sehari-hari dalam berkomunikasi dalam masyarakat. Kemudian kita juga harus melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, bahasa, dan juga alat musik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu membantu keluarga, kerabat, serta teman yang mengalami kesulitan. Lalu kita harus saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan negara kita dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita masuk ke penerapan pandangan hidup di sila keempat yang berisi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sila ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara serta orang lain. Terkadang kita kan akan menemukan perbedaan pendapat maupun cara pandang, namun kita ini harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau juga bisa dengan melakukan diskusi. Nah, dalam sila keempat ini ada pun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah melakukan musyawarah jika antar masyarakat itu memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua, kita mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, kita belajar untuk tidak egois. Dan yang keempat, kita harus menerima keputusan akhir dalam musyawarah yang telah disetujui oleh semua pihak karena atas dasar keputusan bersama. Untuk yang terakhir, penerapan pandangan hidup di sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini berarti kita mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan juga gotong royong serta selalu bersikap adil. Nah, selain itu kita ini harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama adalah mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, dan yang kedua adalah melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, karena kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini harus diutamakan dibandingkan dengan kemakmuran pribadi ataupun suatu golongan tertentu. Oke, terima kasih Anggriani atas penjelasannya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan juga penerapannya. Bagaimana teman-teman, sudah mengerti belum dari penjelasan Anggriani? Kalau sudah, kita akan lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia.
Nah, mungkin teman-teman agak bingung nih ya, maksudnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia itu apa gitu kan? Nah, di sini itu yang dimaksud adalah Pancasila itu sebagai identitas nasional yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia itu seharusnya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku, nah itu tuh yang akan membedakan kita bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Seperti itu. Yang seperti teman-teman ketahui nih kan Pancasila itu ada 5 sila, yang dimana setiap sila-sila tersebut itu mengandung unsur filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat universal dan mencakup aspek-aspek duniawi, ukhrawi, mental spiritual, dan juga akhlak bangsa Indonesia, di mana dari sila-sila tersebut itu akan kita ambil penerapannya dalam kehidupan kita nanti, berkehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, untuk penerapan-penerapan tersebut akan dibahas oleh rekan saya Yuliani dan juga Andi Gozali. Untuk mereka berdua, saya persilahkan. Masuk ke materi Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah substansi dari keyakinan semua umat manusia. Sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia, kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan rahmat-Nya yang tidak terkira. Di samping itu, dengan sila pertama, semua warga negara berkewajiban menganut agama-agama yang diakui oleh negara dan sebaliknya, melarang keras kepada warga negara yang berpegang kepada paham-paham ateisme, termasuk di dalamnya penyebaran ajaran sesat dan penodaan agama yang telah disepakati. Jumlah-jumlah Tuhan dan cara-cara kebertuhanan hanyalah sistem ritual yang merupakan keyakinan yang senantiasa tidak akan sama. Sebagaimana dewa-dewa dalam keyakinan kebertuhanan Hindu dan Buddha, Trinitas dalam ajaran Kristen, dan Tauhid dalam Islam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sila yang mengangkat harkat dan martabat warga negara sebagai manusia. Penghargaan jati diri manusia dengan mendudukan manusia secara adil menurut peradaban yang dimilikinya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, telah diwujudkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Para pendiri bangsa, para pahlawan, dan masyarakat yang berjuang merebut kemerdekaan telah bersusah payah membangun negara yang mandiri, tidak bergantung kepada negara lain, dengan cara merumuskan sila-sila dalam Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sejak Jepang sampai dengan PKI, rakyat Indonesia tidak pernah merasa gentar menghadapinya, meskipun nyawa harus melayang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sila yang menjadi tolok ukur demokrasi. Demokrasi yang dibangun dengan sila keempat adalah demokrasi yang syarat dengan nilai, terutama dengan hikmah dan kebijaksanaan. Demokrasi yang penuh hikmah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang memahami aspirasi rakyat dan mengambil keputusan melalui pendekatan yang memaslahatkan masyarakat secara adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang paling luhur dan agung, yaitu keadilan Tuhan, yang memberi nikmat kepada seluruh makhluknya, tanpa pilih bulu dan memilah-milah atas dasar dan alasan apapun. Oleh karena itu, jika sila kelima yang dimaksudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu berarti keadilan yang tanpa dibedakan oleh status sosial, status ekonomi, dan kebudayaan yang terdapat di NKRI ini. Dalam perjalanan sejarah, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa mengalami berbagai macam penafsiran dan penjabaran. Bahkan, Pancasila dimanipulasi secara politis untuk kepentingan penguasa dalam upaya menghabisi lawan politik yang membayangi kekuasaan dan kemapanan yang diciptakan oleh suatu rezim. Penguasa memanfaatkan Pancasila sebagai senjata untuk menghadang dan menghalangi dinamika demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.
Masyarakat sebagai warga negara memandang ideologi Pancasila melebihi kitab suci yang sakral. Pemahaman mendalam terhadap sila-sila Pancasila dapat dimulai dari peningkatan pemahaman historis Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa dan negara ini. Tidak cukup dengan upacara tabur bunga atau penghormatan simbolik di Taman Makam Pahlawan. Tetapi yang terpenting adalah menjawab pertanyaan, mengapa pendiri bangsa dan negara ini memperjuangkan dan merumuskan sila-sila Pancasila untuk menjadi ideologi dan falsafah negara? Apabila negara tidak memiliki ideologi yang utuh dan kuat, negara ini akan mudah terombang-ambing oleh pendiktaian negara-negara barat yang kapitalistik yang lebih maju. Oleh sebab itu, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Substansi dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila bukan hanya telah akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia, melainkan lebih jauh dari itu, telah menjadi urat nadi bangsa sejak nenek moyang itu hidup dan menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, ketika nilai-nilai itu dirumuskan dan dijadikan ideologi negara yang berupa Pancasila, perjalanan bangsa dan negara seharusnya lebih optimis dalam menghadapi berbagai tantangan yang berat sekalipun. Kebudayaan bangsa yang Pancasialis sepantasnya menjadi karakter yang kuat, bahkan menjadi khas bangsa Indonesia, sehingga pengaruh yang datang dari luar dapat difilter, dipilih, dan dipilah dengan tolok ukur kehidupan esensial bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh 9 orang yang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap nasib bangsa dan negara. Ajaran dari Soekarno, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Maramis, Muhammad Hatta, Subarjo, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujono, dan Haji Agus Salim menghiasi kultur ideologis bangsa ini, baik dalam perubahan politik, kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia, ajaran Pancasila pun teradopsi dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Menurut Kailan, tahun 2004, dalam Sarga 53, bait kedua, ada syair yang menyebutkan, Yatna Gekwani Pancasila Kertasangskar Bisekaka Krama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila. Kata krama dapat ditemukan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, misalnya kata tata krama, yang artinya sopan dan santun. Pengaruh ajaran Hindu dan Buddha masuk ke dalam keyakinan masyarakat Jawa yang berubah menjadi pedoman hidup atau pantangan hidup bagi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila adalah wujud perbuatan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengutamakan dan menguntungkan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat, yang dimana dalam penyelenggaraannya dijual oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah demokrasi politik berbangsa dan bernegara berpegang erat pada prinsip-prinsip yang dibangun dari kelima sila Pancasila tersebut. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tersebut yang berakar dari kelima sila Pancasila. Yang pertama ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan ini dapat diartikan sebagai tolak ukur perbuatan manusia yang sadar bahwa jiwa, raga, jasmani, dan rohaninya adalah milik Tuhan yang digerakkan oleh kehendaknya dan kekuatannya. Prinsip ketuhanan ini mencairkan ketegangan antar agama dengan tujuan akhir terciptanya hubungan yang harmonis antara semua warga negara. Tiadanya permusuhan, saling berbagi kelebihan, dan saling menutupi kekurangan adalah bentuk tujuan sesungguhnya dalam kehidupan sosial dan ruang lingkup politik dengan nilai yang sama, yakni mengabdi kepada Sang Pencipta. Selanjutnya ada prinsip kemanusiaan, yaitu yang berarti bahwa produk akal manusia yang dijadikan rujukan dalam berperilaku sosial ataupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memulihkan manusia, dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudaratan bagi manusia. Bentuk implementasi dari prinsip ini dapat kita lakukan atau kita temukan dengan mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Dengan demikian, semua warga berkewajiban memberikan contoh yang patut diteladani dan mengajak kepada kebenaran. Saja hal tersebut didasarkan tanpa paksaan, sehingga kesadaran masyarakat akan ajaran perilaku kemanusiaan terisi dengan hati nurani yang menembus semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah prinsip toleransi. Prinsip toleransi dijadikan sebagai titik tolak pengalaman demokrasi
karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda. Satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui kebenaran hasil pemikiran manusia yang bersifat relatif. Maka dari itu, dibutuhkanlah alat yaitu berupa musyawarah untuk mencapai mufakat dalam demokrasi politik. Yang keempat adalah prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong merupakan titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Atau dalam penafsiran lain, prinsip tolong-menolong adalah kesadaran tentang adanya sikap saling bergantungan sebagai wujud konkret bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, menggambarkan kehidupan substansial tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan segala kebudayaannya, merupakan energi positif untuk saling membantu sehingga terwujudnya kesatuan dan persatuan. Gotong royong adalah bentuk dari prinsip ini yang mengajarkan bahwa dengan bekerja sama dan saling tolong-menolong akan mencapai tujuan bersama dengan lebih cepat dan membangun hubungan yang harmonis dengan para orang-orang yang terlibat. Selanjutnya, kelima ada prinsip interaksi sosial. Prinsip interaksi sosial merupakan titik tolak bahwa manusia sebagai individu dengan individu lainnya akan melakukan interaksi sosial. Karena manusia sebagai human relation akan secara alami berinteraksi sosial sebagai bibit terciptanya masyarakat. Lalu selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan titik tolak kesadaran bagi setiap manusia terhadap hak-haknya dan kewajiban dirinya. Keadilan terletak pada keharmonisan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dapat diartikan, keadilan adalah keadaan apabila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dari prinsip keadilan inilah yang akhirnya dirumuskannya sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga prinsip keadilan dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap orang atau warga negara harus diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai pribadi dalam negara yang menganut demokrasi Pancasila. Ketujuh, ada prinsip kemaslahatan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemaslahatan berarti kebaikan atau manfaat. Prinsip kemaslahatan umum ini menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan atau lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Namun itu semua dapat berubah apabila berada dalam situasi emergensi atau darurat. Dalam demokrasi, dasar kemaslahatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu yang pertama, kemaslahatan karena sesuai dengan petunjuk umum konstitusi dan undang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan demokrasi yang mengharuskan adanya ketentuan agar terciptanya suatu kemaslahatan. Lalu yang ketiga, melihat proses demokrasi terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh pemilihan umum. Artinya, kemaslahatan yang diciptakan tersebut harus diakui legalitasnya oleh rakyat. Lalu yang terakhir ada prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah muncul akibat adanya hubungan timbal balik antara mengajukan gagasan dan mendengar gagasan. Musyawarah tak hanya wujud dari kemanusiaan karena didasari oleh sikap penghargaan terhadap sesama manusia, tetapi juga merupakan wujud rasa ketuhanan atau takwa karena Tuhanlah yang menjadi pangkal kerendah hatian. Dalam musyawarah dan pembahasan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, prinsip ini menegaskan bahwa setiap peserta harus mencoba untuk dengan tulus mendengar, memahami, dan menghargai pendapat orang serta memberikan pendapat dengan rasa hormat kepada para pendengarnya. Oke, terima kasih Yuliani dan juga Andi Ghazali yang telah menerangkan mengenai penerapan sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Gimana teman-teman? Udah ngerti belum? Udah oke belum nih? Dari penjelasan-penjelasan kami dari topik tadi, yaitu tadi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan juga penerapannya, dan juga Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan juga penerapannya. Kalau misalkan sudah oke, sudah jelas, kita akan lanjut lagi ke suatu kasus, yaitu tantangan Pancasila di era globalisasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di era globalisasi ini informasi itu tuh gampang banget masuk gitu kan. Apalagi budaya-budaya dari luar tuh juga gampang banget masuk. Nah, dari informasi dan budaya luar ini yang masuk ke kita, ke bangsa Indonesia, itu menimbulkan pemikiran-pemikiran baru terutama di generasi kita yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang sudah kita tanamkan tuh dari zaman-zaman dahulu gitu, dari zaman-zaman kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sana itu timbullah tantangan nih bagi kita untuk mempertahankan kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa kita sehari-hari dan juga untuk generasi-generasi muda ke depannya.
Adapun tantangan-tantangannya itu ada 3. Yang pertama itu ada individualisme, lalu ada menimbulkan ideologi baru dan juga terorisme. Maksudnya apa aja sih gitu kan? Oke, yang pertama yaitu ada individualisme. Nah, di sini kita kan teknologi tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, teknologi itu sudah sangat berkembang ya, dan kita tuh memiliki akses yang mudah di zaman sekarang. Nah, dari situ kita menjadi suatu individu yang individualisme. Kenapa? Dikarenakan kita merasa kita sudah bisa melakukannya sendiri dengan akses yang sangat mudah. Padahal dari Pancasila itu kita sangat menanamkan untuk bangsa Indonesia harus bersikap gotong royong dan saling tolong menolong. Makanya dari situ itu sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut gitu dari Pancasila. Oke, yang kedua yaitu adanya ideologi baru. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dari informasi dan budaya baru yang masuk, itu bisa menimbulkan suatu perspektif baru bagi bangsa kita. Yang dimana dari perspektif itu bisa menimbulkan suatu munculnya ideologi baru. Nah, yang bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun ideologi baru yang masuk yang sangat bertentangan itu, yaitu yang bersifat konsumerisme, ekstremisme, dan juga kapitalisme. Lalu yang ketiga yaitu ada terorisme. Di sini informasi-informasi yang masuk itu tuh bisa saja mengandung unsur-unsur yang bernilai radikalisme yang dapat membuat kita tuh seseorang atau suatu kelompok melakukan suatu tindakan terorisme yang itu kan tentu saja merugikan bangsa kita dan juga berbahaya bagi keamanan nasional dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara Republik Indonesia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. See you next time.